Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 190764140, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web server dengan menggunakan CMS WordPress. Baik, langkah pertama yang harus kita persiapkan sudah jelas, yaitu adalah laptop atau PC. Setelah itu kita harus mendownload aplikasi VMware yang telah disediakan oleh Google Play Store. Nah, setelah kita udah mempunyai aplikasi VMware, kita juga harus mendownload Debian 8. Debian 8 yang harus kita download yaitu ada CD 1 dan CD 2. Jadi kedua-dua CD ini kita harus mendownload, yang mana kedua CD ini akan digunakan untuk membuat web server. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, kita harus masuk dulu di aplikasi VMware. Tampilannya seperti berikut. Tampilannya seperti berikut. Pertama, kita harus membuat create a new virtual machine. Setelah itu kita pilih typical atau recommended. Next. Kemudian kita pilih CD Debian 8 yang telah kita download tadi. Kita masuk di browser, kemudian kita pilih disk tempat kita simpan DVD kita. Di sini saya akan pilih Debian 8 DVD 1, kemudian open, dan kemudian klik next. Setelah itu di sini kita akan mengganti nama virtualnya menjadi misalnya UAS Ridwan 190764140. Misalnya, setelah itu kita klik next. Setelah itu kita klik next, kemudian finish. Setelah itu kita klik install. Setelah itu kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita pilih ya, kemudian pilih Indonesia. Setelah itu untuk pengaturan keyboardnya, saya sarankan milih Inggris Amerika saja. Kemudian kita tunggu beberapa detik sehingga proses pengaturan komponen tambahannya selesai. Nah, untuk nama host kita ketikkan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya hanya mengetikkan nama hostnya hanya Debian, kemudian klik enter. Kemudian untuk nama domain di sini saya simpan jadi Debian saja. Tapi jika teman-teman ingin mengubah namanya sesuai yang teman-teman inginkan, boleh juga. Kemudian enter.
Setelah itu untuk kata sandi root, saya sarankan mengisi sandinya dengan kalimat root saja ya. Enter. Kemudian ketikkan root sekali lagi. Kemudian untuk nama lengkap dari pengguna baru, di sini saya masukkan jadi Ridwan saja, karena nama saya Ridwan, jadi saya masukkan di sini nama lengkap jadi Ridwan saja. Kemudian saya lanjutkan, jadi untuk akun, untuk nama akun saya sesuaikan dengan tugas UAS kemarin, yang mana tugas UAS kemarin itu adalah PTI FT. PTI FT, kemudian lanjutkan. Untuk kata sandi saya sesuaikan dengan tugas kemarin juga, dengan nama Imanika hanya huruf besar, kemudian enter. Kemudian kita masukkan sekali lagi kata sandinya. Lanjutkan. Kemudian untuk bagian zona waktu di sini kita sesuaikan dengan waktu tempat kita tinggal. Dikarenakan saya tinggal di Sumatera, maka saya pilih zona waktu WIB. Nah, di sini kita pilih terpadu untuk menggunakan sebuah hard disk. Enter. Kemudian semua berkas disatukan partisi, disarankan untuk pemula. Kemudian kita tunggu sampai proses partisipasinya selesai. Kemudian kita pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Kemudian di sini tuliskan perubahan pada hard disk, kita pilih ya. Setelah proses instalasi tadi udah selesai, maka kita akan langsung mengarah ke mengatur pengelolaan paket. Di sini akan tertulis pindahin CD atau DVD lainnya. Maka kita akan pilih tidak. Setelah itu, gunakan suatu jaringan cermin atau mirror, kita pilih tidak. Nah, pada bagian ini kita akan memilih tidak, karena kita tidak akan berpartisipasi dalam survei paket Debian. Nah, setelah itu pada bagian ini kita akan kita hanya memilih perkakas sistem standar. Nah, itu kita klik tab dan lanjutkan. Setelah itu untuk bagian memasang bootloader grup pada master boot record, kita pilih yes atau ya. Setelah itu kita pilih dev atau SDA. Kemudian kita tunggu beberapa menit untuk proses instalasi bootloadernya selesai. Setelah itu pada bagian ini menandakan bahwa proses instalasi kita telah selesai. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Setelah proses instalasi Debian kita telah selesai, maka kita akan langsung diarahkan ke akun yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita ketikkan akun dan password yang telah kita buat, buat atau yang telah kita ketikkan pada bagian awal. Setelah itu kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Di sini password yang telah saya buat adalah Himanika.
Setelah itu kita ketik enter. Kemudian kita ketikkan SU, kemudian kita ketikkan root. Setelah itu pada bagian ini kita ketikkan CD, kemudian kita ketikkan apt get install nano. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita ketikkan apt get install open SSH server, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan Y, kita tunggu beberapa detik sehingga proses install open SSH-nya selesai. Baik, proses instalasi SSH-nya telah selesai, maka di sini kita akan ketikkan nano spasi garis miring etc terus garis miring SSH garis miring SSHD config, enter. Setelah itu pada bagian port 22 kita ubah menjadi port 83 82. Setelah itu kita save perubahan yang telah kita buat tadi dengan cara Ctrl X, kemudian ketikkan Y dan enter. Maka perubahan yang telah kita buat tadi secara otomatis akan di-save. Setelah itu kita ketikkan IPA untuk melihat IP address pada komputer kita. Jadi setelah kita mengetikkan IPA, maka secara otomatis IP address kita akan tertulis di bawah. Setelah itu kita masuk pada bagian putih, kita masuk di aplikasi putih. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi putih, maka teman-teman bisa download terlebih dahulu. Setelah kita masuk di aplikasi putih, maka kita ketikkan IP address laptop kita 192.168.60.129. Kemudian kita masukkan port yang telah kita buat tadi, kemudian open. Kemudian kita pilih accept. Kemudian kita login dengan memasukkan akun yang telah kita buat tadi, yaitu PTIFT, enter. Kemudian masukkan password Himanika. Baik, SSH kita udah berhasil. Kemudian kita pindah pada penginstalasi web server. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan DVD Debian 8, yaitu DVD satunya. Kita masuk pada bagian CD yang berada di kiri bawah, klik kanan, kemudian klik setting,
Kemudian kita klik brosur. Kemudian kita masukkan Debian 8 yang DVD satunya. Kemudian kita open dan kita klik OK. Dan setelah itu kita konekkan yang DVD yang telah kita masukkan dengan cara klik kanan kemudian pilih connect. Baik, di sini setelah itu kita ketikkan apt get apt cd-rom add, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan enter lagi. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman, ketika kita telah memasukkan CD DVD 1 atau DVD 2, maka kita bisa melihat pada kalimat DVD binary 1. Jadi ketika kita telah mengetikkan apt get cd-rom add, itu maka secara otomatis akan keluar DVD binary 1 ataupun DVD binary 2. Itu menandakan DVD apa yang telah kita masukkan sebelumnya. Seperti saya tadi, saya kan udah memasukkan DVD 1, maka di sini tertulis binary 1. Itu menandakan bahwa DVD 1 yang telah kita add tadi berhasil di-add. Setelah itu kita masukkan lagi DVD 2. Kemudian pilih browser. Kemudian pilih DVD 2 pada Debian 8. Kemudian open dan pilih OK. Setelah itu kita ketikkan apt cd-rom add. Enter. Baik, DVD 2 kita telah berhasil ditambah. Di sini kita dapat melihat kalimat DVD binary 2 sama pada DVD sebelumnya, itu DVD 1, seperti itu. Baik, setelah kita udah meng-add DVD 1 dan DVD 2, langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan apt get update. Kemudian kita enter. Baik, setelah proses pengupdatean tadi telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengetikkan apt get install apache 2. Apache 2. Kemudian enter. Kemudian klik Y, enter. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan DVD pertama. Kemudian kita pilih brosur. Lalu pilih DVD 1. Kemudian open, klik OK. Setelah itu pilih yes. Setelah itu kita klik enter. Baik, proses instalasi Apache telah selesai. Langkah selanjutnya adalah menginstal MySQL Server dengan cara mengetikkan apt get install MySQL Server, kemudian enter. Kemudian kita pilih Y. Nah, pada bagian ini kita masukkan password yang
password untuk MySQL, yang mana password tersebut kita harus masukkan password yang mudah kita ingat. Tetapi jika teman-teman ingin memasukkan password yang panjang, yang rumit, tidak apa-apa, asalkan dengan catatan teman-teman bisa mengingat password tersebut. Di sini saya hanya memasukkan password yang gampang saja, yang mudah saya ingat. Kemudian oke, kemudian ketikkan sekali lagi passwordnya untuk merepeat. Kemudian oke. Setelah itu kita tunggu sampai proses instalasi MySQL-nya selesai. Baik, ketika proses penginstalasi MySQL server telah selesai, maka kita harus menginstal PHP 5 dengan cara apt get install PHP 5, kemudian enter. Kemudian ketikkan Y, enter. Baik, ketika proses instalasi PHP 5 telah selesai, maka langkah selanjutnya kita harus menginstal PHP MyAdmin dengan cara apt get install PHP MyAdmin. Kemudian enter. Kemudian Y. Nah, pada bagian ini kita cukup memilih APC 2. Setelah itu kita tab dan oke. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih iya. Kemudian kita masukkan password PHP MyAdmin-nya. Di sini saya memasukkan password yang sama dengan password MySQL untuk memudahkan saya mengingat password tersebut. Di sini saya akan mengetikkan password yang gampang aja untuk diingat. Kemudian klik OK. Kemudian masukkan sekali lagi passwordnya, kemudian OK. Baik, proses instalasi PHP MyAdmin telah selesai. Baik, langkah selanjutnya adalah menginstal ProfTPD dengan cara apt get install ProfTPD. Kemudian enter. Setelah itu klik Y. Di sini kita pilih mandiri. Kemudian enter. Baik, di sini proses instalasi ProfTPD telah selesai. Langkah selanjutnya adalah mengetikkan nano etc garis miring prof garis miring ProfTPD config. Kemudian enter. Setelah itu kita arahkan kursor ke arah yang paling bawah. Setelah itu kita ketikkan anonymous dengan cara dalam kurung var, kemudian www, kemudian html, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita tambahkan user. Di sini kita masukkan nama user, terserah sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya masukkan usernya adalah
Ridwan saja. Kemudian kita enter dan kita tutup anonymous miring, kemudian A besar, mouse, kemudian tutup kurung. Kemudian kita simpan perubahan yang telah kita buat yang tadi dengan cara Ctrl X, ketikkan Y, kemudian enter. Setelah itu ketikkan add user, add user Ridwan, kemudian enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan sandi. Di sini saya ketikkan kemudian enter. Nah, setelah itu kita pada bagian ini kita skip saja. Kemudian ini kita ketikkan Y, kemudian enter. Kita ketikkan chmod 777 dalam kurung var garis miring www garis miring html, kemudian enter. Setelah itu kita masuk pada aplikasi FileZilla, yang mana tujuan untuk kita masuk pada aplikasi FileZilla adalah untuk memasukkan WordPress yang telah kita download tadi. Jadi teman-teman jika belum mendownload WordPress, saya sarankan adalah mendownload WordPress terlebih dahulu. Karena jika tidak ada CMS tersebut, Anda tidak bisa membuat web server yang bagus seperti itu. Kemudian kita masuk pada aplikasi FileZilla. Nah, pada bagian ini kita masukkan IP address kita. Kemudian username kita masukkan PTIFT, terus password kita masukkan kemudian port kita masukkan 8382. Baik, di sini FTP kita udah bisa terhubung dengan Debian kita. Selanjutnya adalah kita memasukkan file WordPress tersebut ke dalam file var yang telah kita buat. Dengan cara kita pilih folder var, kemudian pilih folder www, kemudian pilih HTML. Setelah itu kita masukkan file CMS WordPress yang telah kita download. Setelah itu kita tunggu sampai proses transfer file WordPress-nya selesai. Baik, setelah proses transfer WordPress di FileZilla telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah ketikkan cd var www garis miring HTML.
kemudian enter. Setelah itu ketik garis miring etc garis miring init titik d garis miring prof tpd restart. Kemudian enter. Setelah itu ketikkan ls, enter. Maka folder WordPress telah berada di folder var. Setelah itu pergi ke browser, kemudian ketikkan IP address, kemudian ketikkan IP address komputer kita, resmi 2.168.60.129. Kemudian maka proses masuk ke APC2 telah berhasil. Setelah itu kita masuk ke PHP My Admin garis miring PHP My Admin, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan root, kemudian ketikkan password pada saat kita membuat PHP My Admin tadi. Di sini saya akan memasukkan password yang telah saya buat tadi, yaitu kemudian kita klik go. Setelah itu kita masuk pada bagian database. Kemudian kita pada bagian database name ini kita ketikkan WordPress. Kemudian kita create. Setelah itu kita buka tab baru. Kemudian kita ketikkan IP address kita 192.168.60.129 garis miring WordPress, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini kita cukup mengetikkan ayo. Nah, pada bagian nama basis data kita cukup mengisikan dengan nama WordPress, dan pada nama pengguna ini kita ketikkan nama root. Setelah itu pada bagian sandi ini kita ketikkan pada saat pertama kali kita membuat PHP My Admin. Ini adalah password pada saat kita membuat PHP My Admin. Kemudian pada host basis data seperti ini, localhost. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, jika muncul halaman seperti ini, teman-teman jangan panik. Teman-teman cukup membuka notepad baru. Setelah itu teman-teman copy semua sintaks yang ada pada kolom ini, kemudian copy dari atas sampai bawah, terus save ke notepad yang telah kita buka, dan kemudian memberikan nama file WordPad tersebut dengan nama wp-config.php. Dengan nama cukup ketikkan file, kemudian save as. Kita simpan di dokumen, di mana kita harus menyimpan di dokumen CMS dengan nama wp-config.php. Kemudian kita ubah tipenya menjadi all file.
wp config php. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah kita menyimpan file Notepad tersebut, kita simpan lagi file Notepad tersebut ke dalam WordPress dengan cara buka file, kemudian cari nama Notepad tersebut yang telah kita save tadi. Kemudian simpan di dalam folder WordPress. Nah, baik, folder Notepad tersebut telah disimpan. Kemudian kita pergi di halaman tadi, kemudian ketik jalankan pemasangan. Nah, setelah itu kita harus membuat judul situs kita. Contoh di sini saya ingin membuat judul situs adalah biodata. Biodata, terus nama pengguna saya ingin membuat cukup Ridwan. Kemudian pada kata sandi, kita harus membuat kata sandi yang mudah untuk kita ingat. Di sini saya membuat kata sandi dengan nama Sumbar 166. Nah, di sini kata sandi kita telah kita buat. Selanjutnya pada bagian email kita cukup memasukkan nama email kita. Nah, di sini dikarenakan email saya Wandi, maka saya menyimpan nama email saya Wandi82. Kemudian kita klik install WordPress. Baik, di sini nama pengguna dan sandi telah berhasil dibuat. Setelah itu kita cukup ketikkan long masuk. Baik, di sini kita langsung saja mengetikkan nama pengguna kita, yaitu Ridwan. Setelah itu kita masukkan sandi yang telah kita buat tadi. Jadi di sini saya akan mengetikkan sandi yang telah saya buat, yaitu Sumbar 166. Setelah itu kita klik long masuk. Nah, baik, di sini dapat kita lihat bahwa proses instalasi WordPress kita telah berhasil. Maka kita langsung diarahkan langsung ke dashboard. Setelah kita masuk ke dashboard, maka kita langsung saja memilih tampilan tema. Nah, di situ kita akan memilih berbagai macam tampilan tema sesuai yang kita inginkan untuk website kita. Setelah kita memilih tema yang kita inginkan, kita langsung saja masuk ke post dan kita langsung menambahkan post untuk postingan website kita. Contohnya di sini saya udah membuat post yang mana post tersebut akan ditampilkan di website yang telah saya buat. Nah, seperti berikut, ini merupakan post yang telah saya buat sebelumnya pada website yang telah saya download. Jadi ketika teman-teman udah mendownload tema untuk website kalian, maka kalian harus membuat post atau isi dari website tersebut. Jadi isi dari website saya adalah biodata seperti berikut. Jadi ini merupakan salah satu contoh website seperti berikut. Baik, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.